dan kontennya bertemakan hal yang udah saya tulis di notes ya, kan lagi rame di TikTok atau di sosmed. Kenapa Bandung? Kalau saya lebih luas lagi, yaitu kenapa Tasikmalaya dan kota kecil gitu. Karena ini pengen nge-share aja betapa nyamannya tinggal di kota kecil gitu. Walaupun ya kalau masa penghasilan pasti orang pengennya sih layaknya Jakarta atau Bekasi dan sekitarnya lah, yang UMR-nya ada 4 JT. Tapi ini ada nilai plus tinggal di daerah gitu. Yang pertama tuh punya rasa bangga gitu kan. Wah bangga ya, maksudnya tuh dilanjut lagi ke nomor 2, dari bangga ini punya rasa semangat ingin mempromosikan, ingin mengenalkan gitu. Apalagi saya yang dari Tasik gitu ya, kalau saya merantau keluar Jawa Barat tuh kayak ada rasa bangga karena bisa mengenalkan bahasa Sunda gitu. Kalau saya di Jawa Barat sendiri agak minder, skill Sunda saya nggak se-oke gitu, dan hidupnya terlalu nyaman gitu, kayak kiri kanan depan belakang saya rata-rata orang yang berbahasa Sunda lah, apalagi skillnya lebih baik dari saya. Terkadang fungsinya saya ke Jawa tinggal di Tasik juga, maksudnya kalau saya pulang lagi ke Tasik kadang ya bertanya kepada mereka ini mungkin dari keluarga saya atau yang kerja di saya atau orang yang ada di sekitar saya, untuk kayak tanya-tanyain gitu tentang kosakata Sunda, tentang persundaan ini yang lemas mana, yang kasar mana, tingkah lakunya seperti apa sih, apa ya ciri apa tentang Sunda tuh kayak gimana sih. Udahnya kan jalan lagi nomor 3 tuh biaya hidup terjangkau rata-rata begitu ya, kalau di daerah tuh belum semahal itu, jadi enak juga. Ditambah lagi suasananya tuh kalem, relax gitu kan, slow gitu loh, kayak nggak puyeng, nggak padat atau bagaimana lah ya. Kayaknya kan nuansa ke daerahnya juga emang lebih kental sih, walaupun di Jakarta sih, kalau di Jakarta Jabodetabek agak sulit, kecuali kalau di Bogor mungkin Sundanya masih oke, atau sebagian Bekasi. Jakarta mungkin ada juga yang Betawi tapi ya agak sedikit. Tapi kalau anda ke daerah tuh nuansa ke daerahnya entah kenapa ya, dari budaya bahasa kental banget. Kenapa saya bikin kontennya, soalnya beberapa waktu lalu juga saya ngebayangin jika saya lahir besar di sebuah daerah yang udah punya nama, misalkan New York, Los Angeles gitu, atau Paris, London, atau Berlin gitu kan, kota yang udah punya nama, Tokyo gitu, pasti rasanya tuh kayak hampa gitu. Hidup udah enak gitu, apa yang mau kita kejar gitu, kayak paling kerja gitu kan. Kalau di game tuh layaknya jadi NPC gitu. Tapi entah kenapa dengan ada konten ini saya bisa nge-share betapa bahagianya sebagai orang Tasik, walaupun lahir Bandung tapi besar di Tasik ya. Jadi kalau yang saya pahami tentang kehidupan saya sih, saya di Bandung mungkin numpang lahir, walaupun banyak saudara saya dari Bandung sih, saudara dari papa saya ya, kakek dari papa saya gitu. Sisanya sih orang-orang daerah semua gitu. Nenek dari papa saya orang Tegal, dan saya juga seneng dengan lingkungan Tegal. Saya juga seneng Purwokerto, banyak saudara di sana. Apalagi saat ini mama saya dari sana, banyak keluarganya di sana gitu. Walaupun lahir di Semarang, tapi ada juga saudaranya di Semarang. Tapi saya kurang tahu ya, orang tua saya yang di mama saya tuh di Semarang numpang lahir doang kah, atau emang ada keluarga juga. Tapi yang pasti di Salatiga ya pusat keluarga dari kakek nenek dari mama saya gitu. Kalau dari papa saya kan Bandung dan Tegal. Makanya saya dengan lihat backgroundnya seperti itu aja, saya makin banget tinggal di daerah gitu. Ini cerita saya, apakah anda punya cerita tambahan atau mau sharing-sharing tentang kedaerahan anda, atau mungkin anda dari daerah juga, kota kecil gitu. Karena saya ngebayangin kalau tinggal di kota besar tuh kayaknya begitu-begitu aja, suasana padat, apa ya, puyeng aja gitu. Mungkin solusinya ya seperti yang saya tinggal sekarang gitu, tinggal di Gading Serpong, kerja di Jakarta, tapi tetap aja sih ke Jakarta harus melintasi yang namanya sebuah kemacetan yang bikin kadang puyeng aja, males ya kalau saya tuh. Tapi kerja 9 to 5 tuh mohon maaf gitu, bukannya apa ya, saya pribadi mungkin kurang serak sih. Kalau ada yang serak juga nggak apa-apa ya, untuk saya pribadi dirasa kurang serak. Makanya saya ingin memperkenalkan daerah saya dengan produk ide bisnis saya sih, siapa tahu bisa berjalan lancar. Anda juga bisa full supportnya, mungkin berupa ada rumah makan, warung kecil-kecilan, atau jual produk sih. Pengen itu berupa semacam distro lah ya, dengan berbagai macam item layaknya pakaian, aksesoris lainnya gitu kan. Apalagi produk yang namanya ini ya pak, Desmet itu referensi dari Kevin Anggara tuh. Produk sejenis itu entah kenapa gitu. Apalagi saya juga mau ngambil kursus, soalnya lagi menggandungi dunia musik juga sih. Ini cerita saya
yang mana jadi kemana-mana, tapi tetap berkorelasi tentang Tasikmalaya, itu mengenalkan Tasikmalaya dan beberapa kota kecil lainnya, karena cita-cita saya keliling Indonesia, terutama sih yang mudah dulu ya, ibu kota provinsinya dulu, baru saya merambah ke daerah gitu. Misalkan ibu kota kayak Bandung, ntar saya merambah lagi dari Bandung bisa ke Sukabumi, bisa ke Cianjur, Purwakarta, Subang gitu. Seperti itu, inilah cerita saya yang bisa saya share tentang betapa kenapa sih harus kota Tasikmalaya dan kota kecil ini, yaitu sebuah kebanggaan gitu. Intinya saya ada di 7 nomor ini, tapi udah saya tambahin tipis-tipis ya, emang asik sih tinggal di daerah. Mudah-mudahan Anda juga terbuka wawasannya bahwa Anda tinggal di daerah pun tetap bisa berkarya gitu, apalagi seorang konten kreator ya. Tanpa perlu merantau pun cukup lah ya. Kecuali kalau Anda emang pengen mengejar karir yang lebih baik, mungkin ya mau ngomong harus ke Jakarta, mungkin di dunia entertain, di luar konten creator ya, atau di bidang lainnya sih. Tapi sebenarnya bisa juga sih di daerah, saya full support terus deh, mau yang tinggal di daerah ataupun yang udah di ibu kota, mau level provinsi atau Jabodetabek. Sekian dan terima kasih.